Sang anak jualan pisang, si bapak pengusaha terasi. Jangan naik pesawat terbang kalau tiketnya dari gratifikasi. Saya minta pesan tak bijak ini tetap menjadi konsumsi di sini. Kalau ada yang sampai memviralkan, saya akan menetapkan royalti gitu. Mana Pak Prabowo dalam 20 hari ke depan akan memimpin kabinet dan sidang pertama kabinet datang di depan publik bersama dengan wakil presiden. Lalu wakil presiden itu disenyumin oleh wartawan dengan senyum yang khas, yaitu semacam ngeledek atau satir, kan nggak enak buat Pak Prabowo. Tetapi Pak Prabowo nggak bisa marah karena itu bukan terhadap Pak Prabowo tapi terhadap wakil presiden. Masalahnya itu menjadi kompleks, tapi jadi parodi sebetulnya bahwa Pak Prabowo tidak boleh marah karena yang dihina sebetulnya dihina sebetulnya, atau dilecehkan atau dipermainkan atau dibully lah, lebih enak tuh. Jadi karena yang dibully adalah wakil presiden, maka presiden tidak boleh ikut terbully karena sasarannya ada individual, yaitu Pak Gibran yang memang kedudukannya dalam 20 hari lagi akan jadi wakil presiden. Itu yang menjadi semacam pertaruhan humor di dalam politik Jakarta atau politik milenial umumnya se-Indonesia tuh. Bagaimana nanti setiap kali Gibran ada di depan kamera memberi semacam konferensi pers, lalu orang kasih komentar langsung, ya udahlah sebut aja fu fafa selesai masalah. Nah, kemungkinan itu bisa terjadi itu, dan ini nggak ada delik yang bisa menjerat masyarakat Indonesia. Semua yang akan menggombali atau mengolok-olok wakil presiden tidak mungkin dipidana karena deliknya udah nggak ada. Ketika sebagian orang mengatakan bahwa Indonesia ini sedang baik-baik saja, masih banyak yang nggak percaya. Ketika sebagian yang lain mengatakan bahwa Indonesia ini tidak baik-baik saja, justru ini seakan-akan mengurai banyak fakta, termasuk soal ban serep ya, yang hari ini sedang viral diperbincangkan oleh para politisi, pengamat hukum, dan juga pengamat tata negara, ahli hukum tata negara. Nah, salah satunya adalah Ferry Amsari yang dengan getol gitu kan mengamati persoalan Gibran sebagai calon calon wakil presiden yang bakalan dilantik, bukan calon wakil lagi, wakil presiden terpilih gitu yang bakalan dilantik tanggal 20 bulan depan. Nah, ini juga menjadi pusat perhatian karena posisinya Gibran selain sangat genting ya, sangat urgent dalam persoalan keberlanjutan berbangsa dan bernegara di Indonesia gitu. Nah, Gibran ini tidak boleh dianggap seperti misalnya wakil-wakil presiden sebelumnya. Yusuf Kala di awal menjabat sebagai wakil presiden Joko Widodo dulunya itu sangat aktif ya, sangat komunikatif di depan media massa. Nah, tetapi kemudian di akhir periode pertama Jokowi gitu, Yusuf Kala seakan-akan hilang entah kemana gitu. Nah, sama dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin yang di awal ya memimpin sebagai wakil presiden dari Republik Indonesia ini begitu sangat kelihatan gitu, selalu muncul di depan kamera media massa. Tetapi itu tidak lebih dari setahun ya teman-teman. Tahun berikutnya gitu kan, sekelas Kiai Haji Ma'ruf Amin yang kekuatannya sangat luar biasa, basis masanya juga sangat luar biasa gitu kan, lama-lama hilang sampai akhirnya Jokowi hari ini sudah mau lengser gitu. Artinya Kiai Ma'ruf Amin perannya tidak begitu kelihatan, tetapi sekali lagi sebagai ban serep ini harus dipastikan baik ya, kemudian tidak ada celah gitu kan. Ban serep kan begitu. Jadi kalau misalnya ban utama ini bocor, mengalami kebocoran dan lain sebagainya, kerusakan gitu kan, maka ban serep yang dipastikan akan menggantikan ban utama yang sedang dipakai dalam roda kepemerintahan 5 tahun ke depan. Maka Gibran ini masih sangat hangat dibicarakan sebagai ban serep di pemerintahan Prabowo Subianto. Lalu bagaimana teman-teman mengamati hal tersebut? Oke, kita simak bareng-bareng biar nggak penasaran. Ini dia buat kalian semuanya. Menurut hemat saya, salah seorang yang paling cemas di Indonesia saat ini namanya Joko Widodo. Dia orang paling cemas.
Jokowi akan meninggalkan jabatan presiden tanpa punya rumah. Ya sekarang memang sedang disiapkan rumahnya, rumah barunya. Dan itu ditandai dengan dia memakai jaket kuning kemarin. Dan Bahlil, pion presiden, itu menjadi ketua umum Partai Golkar. Nah, inilah presiden yang ketika selesai menjabat selama 10 tahun, itu tidak punya tempat tinggal. Tidak punya basis politik yang membuat dia itu bisa menaikkan pengaruhnya. Jokowi setelah 20 Oktober tidak punya kekuasaan. Jokowi hanya akan punya pengaruh. Orang semua tahu, bukan hanya saya dan teman-teman yang ada di sini, bahwa dia mengabdi kepada kepentingan yang sangat sempit, dan karena itu pengaruhnya itu tidak punya kewibawaan. Bolehkah kita mengatakan posisi wakil presiden karena dia ban serap tidak penting? Lebih konyol lagi. Ban serap itu maha penting. Kalau terjadi sesuatu dengan presiden, bagaimana kita akan melanjuti ketatanegaraan kita? Sudah disiapkan ban serap. Makanya dalam kajian ketatanegaraan Bang Karni disebutkan begini. Karena ibunya di Amerika, dia katakan wakil presiden Amerika itu kalau tidak ada tugas memimpin rapat senat, nggak ada tugasnya. Rawat ban serap itu tadi. Tetapi dia maha penting karena ban utama kalau bermasalah, naik dia jadi ban utama. Jadi ban serap pun tidak boleh rusak. Kenapa? Kalau ban utama rusak, ternyata ban serapnya rusak. Inilah kekonyolan ketatanegaraan itu. Jadi ban serap penting. Mari kita lihat, kalau ban serap ternyata terbukti dia rusak, boleh nggak kita pajang dia di tempatnya? Lalu kita menjalankan proses bernegara. Nah, ketemulah nomor handphone dari si Gibran yang asli. Plus 6289750 sekian 33 belakangnya. Jadi itu ternyata benar. Jadi sudah jelas belum? Nomor handphonenya sudah jelas, nomor handphonenya Gibran. Email Cilipari itu adalah emailnya resmi untuk catering yang dia sebut itu. Keluarnya akun Kaskus yang namanya Fufu Fafa. Ya ini nggak bisa ngelak lagi. Kemudian berupaya mengganti. Nama Gibran itu diganti menjadi Slamet. Ini berusaha disamarkan. Dia lupa bang. Nomor handphone plus 6289750 sekian belakang 33 itu. Ternyata itu yang ada pada form pendaftaran ketika wali kota Solo. Ada buktinya, ada fotonya. Karena ini bukti-bukti ilmiahnya, jejak digitalnya sudah A1, sudah firm. Jadi anak ini memang punya kecenderungan berbahaya. Subsidi terhadap BBM itu sudah sangat terlalu besar. Dari 170-an sekarang sudah 502 triliun rupiah. Negara manapun nggak akan kuat menyangga subsidi sebesar itu. Saya tidak menemukan angka itu ada di Undang-Undang APBN. Yang saya temukan adalah cuma 206,96 triliun. Itu 134 triliun itu adalah subsidi energi. Di mana subsidi BBM cuma 11 triliun. 502 triliun rupiah. Cuma 11 triliun. Sudah sangat terlalu besar. Yang besar adalah subsidi LPG, yaitu sekitar 66 triliun, dan subsidi listrik 55 triliun. Jadi BBM-nya sendiri cuma 11 triliun. 502 triliun rupiah. Tidak ada 502 triliun. 502 triliun rupiah. Pembohongan publik. Transparanlah, jangan membodohi publik. Ya. Kebohongan itu bertubi-tubi adalah menyeret orang untuk masuk neraka. Alhamdulillah kita masih kuat menahannya sampai sekarang ini. Saya bukan politisi. Saya dosen dan pendaki gunung. Saya terlibat dalam politik karena saya pikir politik itu mesti diasuh dengan force of better argument. Force of the better argument. Siapa punya argumen terbaik, dia boleh ajukan itu sebagai dalil itu. Gak boleh ada sentimen di situ kan. Karena itu saya memilih untuk menghina Presiden Jokowi. Bukan Jokowi sebagai persona. Yang saya hina jabatan dia tuh. Yang saya pilih jabatan dia. Rocky Gerung menghina Presiden. Loh, presiden bukan orang, presiden itu fungsi, jabatan.
Presiden ada martabat. Presiden tidak punya martabat. Presiden itu disebut bermartabat ketika dia menjalankan fungsi sebagai raja. Karena tubuh publiknya menyatu dengan tubuh privat. Martabat itu hanya ada pada orang privat. Itu disebut human dignity. Dignitasnya pada manusia. Itu satu frasa. Human dignity. Saya menghargai manusianya, bukan jabatannya. Itu yang mesti jelas di kita tuh. Jadi kalau saya kasih kritik betul-betul metodologis. Apakah saya benci pada Presiden Jokowi? Enggak. Kaisang menikah, saya diundang oleh keluarga Jokowi. Nggak ada problem. Gibran datang ke rumah saya, Om Rocky saya mau belajar, duduk di situ loh gua kalau mau belajar tuh. Kasih saya kritik Om Rocky. Dengar, saya kritik. Siapa yang saya kritik? Bobi Nasution saya kritik. Sebagai apa Om? Sebagai gubernur. Anda belum saya kritik karena belum jadi wali kota. Belum jadi wakil presiden. Pada waktu itu dia adalah wali kota. Saya kritik yuk. Nggak ada urusan saya dengan. Saya berbaik-baik dengan Pak Jokowi sebagai manusia, dengan Pak Prabowo, dengan Pak SBY segala macam tuh. Zaman SBY saya paling keras kritik beliau tuh. Sekarang tiap minggu saya diskusi tentang politik global dengan SBY, nggak ada soal. Jadi saya mau pisahkan antara mental seorang yang mampu untuk memisahkan pengetahuan dia tentang kebijakan dan penghormatan dia kepada persona. Itu dasarnya. Jadi sekali lagi, saya tetap akan kasih kritik. Apapun itu hak saya. Dan tidak mungkin saya dipidana kalau saya caci maki Jokowi atau saya muji Jokowi. Pasal itu nggak ada lagi. Tidak ada pasal penghinaan presiden. Udah hilang. Siapa yang hilangin? Saya berjuang dari zaman 98 di LBH untuk hilangkan pasal itu. Jadi kalau tanya kenapa Anda caci maki? Pasal itu nggak ada. Kenapa dia? Saya nih yang kita di LBH Buyung Nasution. Saya penasihat ahli Buyung Nasution dalam soal-soal untuk membereskan demokrasi kita. Jadi dari 98 saya tahu akal pikiran tentang perubahan konstitusi itu. Demikian juga dalam perdebatan. Debat itu adalah kemampuan untuk mengolah argumentasi. Itu aja. Sebagai dosen, saya mengajar dari S1 sampai S3. Ayo bayangin coba. Dengan metodologi yang sama itu. Cara berpikir. Jadi bagi saya nggak ada soal itu. Saya akan terus kasih kritik. Saya akan terus kasih argumen. Tapi saya mencintai bangsa ini. Negeri ini saya cintai. Yang saya nggak cintai adalah politisi busuk. Yang saya cintai adalah pejabat busuk, presiden busuk, menteri busuk. Ngapain cintain mereka tuh? Mereka umurnya 5 tahun. Bangsa ini umurnya sepanjang hidup. Itu poinnya. Jadi politik bukan the art of the possible. Kemungkinan bukan. Politik adalah the art of attacking the impossible. Yang impossible itu justru kita lenyapkan. Dan balik pada tema hari ini, kita bicarakan sesuatu yang sebetulnya barang bekas semua nih. Yang kita tahu ini terjadi karena perebutan threshold. Mulailah dengan mengucapkan thresholdnya dibikin 0. Itu harusnya tuh. Supaya ada kesetaraan orang berargumen. Supaya dia argumennya bagus. Bukan karena masa pendukungnya bagus. Karena itu, saya terus mengatakan bahwa untuk menjadi calon presiden, calon wakil presiden, calon gubernur, calon bupati, calon apa aja, pakai prinsip pertama bukan elektabilitas, tapi etikabilitas. Ini calon pejabat ini pernah berbohong nggak? Pernah nyolong nggak? Kalau dia lolos etikabilitas, saya uji yang kedua, intelektualitas. Karena dia mesti berdebat dengan pemimpin dunia. Itu pentingnya latihan perdebatan. Dasar perdebatan adalah konstruksi berpikir. Dasar perdebatan adalah kemampuan untuk mengolah pikiran, bukan sekedar untuk retorika, tapi dengan logika. Jadi kalau seseorang pemimpin, pilkada misalnya, dia lolos etikabilitas, oke, bagus, moralnya bagus. Tunggu dulu, belum selesai. Apakah dia mampu untuk mengunyah konsep, ilmu pengetahuan, sejarah, etc. Jadi loloskan dia secara etikabilitas, loloskan dia secara intelektualitas, baru dia kita izinkan diuji elektabilitasnya. Begitu logikanya tuh. Bukan elektabilitasnya diuji duluan. Elektabilitasnya bisa disogok ke lembaga-lembaga survei kok. Nah, saya ingin didik bangsa ini sebagai seorang yang memilih profesi dosen, guru, supaya jujur dalam berargumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa.